Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau melindungi kami selama seminggu ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkenan atas ibadah hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu, kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
Shalom saudara, puji Tuhan bisa ketemu lagi bersama saya Boris Manurung untuk share firman Tuhan hari ini. Haleluya, saya yakin saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami. Urapi setiap kami Tuhan. Walaupun ini rekaman Tuhan, dan mungkin ibadahnya akan ditonton online Tuhan. Kami minta supaya kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibawa semakin dekat dengan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, saudara, haleluya, haleluya. Saya hari ini mau bagi sharing firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Memang kita bulan lalu merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan dalam bulan ini juga kita akan merayakan kenaikannya saudara. Tapi kita perlu diingatkan kembali akan kuasa kebangkitan Kristus. Saya sebentar akan share filenya saudara ya, mengenai hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, dan kemudian kita dengan iman, kita dibaptis, saudara ya. Tentu ketika kita diselamatkan, itu hanya dibutuhkan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi karena iman kita mau meniru Kristus. Kita mau dibaptis. Ketika kita dibaptis, saudara, kita masuk ke dalam air. Itu melambangkan kita turut mati. Turut dalam kematian Kristus. Manusia lama kita dikubur, saudara ya. Kemudian kita bangkit. Bersama dengan Kristus, kita keluar dari air sebagai manusia baru. Sebagai ciptaan baru. Ada kuasa dalam kebangkitan Kristus, saudara. Kita mungkin berpikir, ya aku percaya Yesus. Tuhan Yesus bilang, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Yes, yes, kita percaya. Tapi kita percaya kita harus juga mengerti dalam iman kita. Bersama, bersekutu dalam kematiannya, menjadi serupa dalam kematiannya. Kita harus mati, saudara. Manusia lama kita harus mati. Itulah wujud dari iman kita. Wujud daripada praktek iman kita ketika kita dibaptis. Kita itu telah mati bersama Kristus dan bangkit menjadi manusia baru. Hari ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang saya ingin share, saudara ya, tentang kuasa dari kebangkitan Kristus. Mungkin kita belum tahu. Sehingga kita berjalan hidup naik turun, lemah gitu ya. Kayaknya lebih banyak turunnya daripada naiknya. Jatuh bangun, kayaknya lebih sering jatuhnya deh daripada bangunnya. Mudah-mudahan ketika kita dengar firman ini, saya berdoa saudara. Kita dibangkitkan, kita diteguhkan, dan kita bisa menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Amin. Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama saya mungkin kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Itu mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang benar, saudara. Dia Allah yang benar. Nggak ada yang lain yang benar, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata ketika Dia ada di dunia ini, Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, itu pernyataan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bilang, Allah, Bapa, dan aku adalah satu. Bahwa Dia adalah Tuhan, Dia Allah. Itu suatu pernyataan yang luar biasa. Bukan sekedar saja, saudara.
Ketika Tuhan Yesus berkata, menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, dia adalah anak Allah, dialah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Itu nggak bisa nggak bisa kita bilang dia hanya sekedar guru, saudara. Kita nggak bisa sekedar bilang dia hanya sekedar nabi, penyembuh. Nggak bisa. Atau sekedar juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dan dia ada Allah yang benar. Nggak ada orang yang lain yang saya lihat, saya coba pelajari, saya lihat orang yang mengaku dia adalah nabi utusan Allah, orang yang mengaku dia adalah utusan Allah. Semua agama kepercayaan gitu, saudara, ya, yang membentuk, yang mewujudkan, yang mempionirkan agama kepercayaan itu, mereka semuanya mati, saudara. Tapi Yesus, dia bangkit. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Oleh karena itu jangan pernah menyembah Allah buatan manusia, saudara. Apalagi seperti sesuatu yang dirajut, sesuatu yang dibangun oleh manusia sendiri. Masa kita menyembah sesuatu yang kita anggap Allah, sesuatu yang kita buat sendiri, saudara? Jangan. Itu wujudnya banyak sekali. Tapi satu yang pasti saya mau katakan, ketika Tuhan Yesus bangkit, ada satu kuasa dalamnya yang kita bisa pegang, yang kita bisa yakin bahwa dia adalah Allah yang benar. Kalau saudara dan saya tahu bahwa dia Allah yang benar, masa sih kita lebih sering ragu daripada percaya? Masa sih lebih sering kita takut daripada berani? Kadang-kadang kita jadi takut, kan ini benar nggak? Kuasa Tuhan lebih kuat daripada kuasa setan, kuasa kegelapan. Tapi kalau kita tahu dia Allah yang benar, kita bisa yakin dan percaya. Kita nggak perlu takut lagi daripada kuasa gelap, kuasa setan, saudara. Justru karena Yesus bilang, segala kuasa di surga dan bumi diberikan kepadaku, kita bisa bilang itu juga kuasa milik kita. Justru kuasa kegelapan, justru roh jahat, justru setan yang malah lebih takut kepada saudara daripada kita takut sama dia, saudara. Firman Tuhan bilang begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, saudara. Dan kita ada di dalam yang benar, amin. Yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Habis dunia ini, habis ketika waktu kita akan datang kepada pencipta kita, saudara, cuma dua kemungkinannya. Ada sorga dan neraka, ada hidup yang kekal, ada kematian yang kekal, saudara, yaitu di neraka. Nah, Yesus menjamin itu. Dia bilang, aku pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kamu dan aku. Oh, haleluya. Dia nggak sembarangan pergi. Ada pengharapan, saudara. Berapa lama hidup kita di bumi ini? 70, 80 tahun, 100 tahun, silahkan. Tapi setelah itu adalah kekekalan. Kekekalan itu lama, selama-lamanya, saudara. Tapi kita tahu dalam Kristus kita akan bersama dengan dia selama-lamanya. Ya, kita punya pergumulan di dunia ini. Ya, kita punya pengharapan dan doa-doa di dunia ini. Ya, boleh kita memiliki segala sesuatu di dunia ini. Tapi setelah ini ada kehidupan, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, ada kuasa yang kita bisa pegang. Bahwasanya kita akan bertemu dengan dia dan hidup dalam kekekalan. Ayat firman Tuhan di 1 Korintus 15, 17, 19 bilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau enggak kita percaya Kristus dibangkitkan, gitu, saudara. Ada kuasa kita mengetahui Kristus dibangkitkan. Ada kuasa kita percaya Yesus dibangkitkan. Ada pengharapan nanti. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya tahu pergumulan kita di dunia ini masih banyak. Dan banyak tugas yang Tuhan kasih. Kita memang harus melakukan yang terbaik. Tapi kita harus ingat, ada masa depan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama. Tuhan Yesus bangkit, itu menyatakan kepada kita bahwa dia Allah yang benar. Kalau saudara dan saya tahu dia Allah yang benar, aduh, saudara, saya yakin kita lebih sering berani daripada takut, lebih sering yakin daripada khawatir, lebih sering kita bahagia daripada stres, gitu, saudara. Ya. Kalaupun ada gangguan, ada tekanan, itu nggak lama-lama. Kenapa?
Karena kita tahu Allah kita menang, Dia pemenang, dan bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus bangkit artinya kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Jadi kita mati tadi, kita bacakan kita mati bersama Kristus, kemudian kita bangkit kepada hidup yang baru. Makhluk ciptaan baru. Haleluya. Kita harus tahu itu. Jadi waktu dibaptis nggak sembarang dibaptis, saudara. Kita mengerti kenapa kita dibaptis. Dibenamkan dalam air, itu manusia lama kita mati, titik. Kemudian kita bangkit, kita menjadi manusia baru. Jadi kalau ada nih saudara ya, yang sebelum percaya Kristus dan setelah percaya Kristus kayaknya nggak berubah, itu boleh tanya-tanya gitu saudara. Saya nggak menghakimi, boleh tanya-tanya, jangan-jangan belum benar-benar percaya gitu saudara. Atau memang sudah ada perubahan tapi berjalan kehidupan karena tekanan, karena kepahitan, karena tolakan, karena pergumulan hidup akhirnya menjadi balik ke manusia lama. Karena kita bergumul itu saudara, bisa saja. Tapi nanti kita berdoa supaya kita dipulihkan kembali menjadi manusia baru bersama Kristus. Roma 6 ayat 3-4 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Haleluya. Jadi kita itu mati bersama Kristus. Dan kita itu hidup dalam hidup yang baru. Ada satu kesaksian yang sangat memberkati saya. Ada seorang pendeta di Amerika sana, orang kulit hitam saudara, bernama Dr. Bill Winston. Dia cerita. Saya lihat khotbahnya, dia bilang, ada seorang anak muda datang kepada saya ketika saya menantang orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Anak muda ini bilang, Pak Pendeta, kalau misalnya saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, seperti Pak Pendeta bilang, memberikan hidup saya, percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, apakah kira-kira saya masih boleh dansa di nightclub? Karena dia suka dansa, saudara ya, suka dansa di nightclub gitu ya, suka nari ya di nightclub. Herannya Dr. Bill Winston bilang begini, boleh gitu. Wah, saya waktu dengar tuh kaget juga gitu ya saudara. Tapi ceritanya nggak selesai sampai situ. Kemudian si anak muda ini, dia serahkan hidupnya, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia didoakan dan dilayani. Kemudian dia pulang. Kira-kira 2 minggu kemudian, dia datang sama Pak Pendeta itu. Dia bilang, datang, Pak Pendeta masih ingat saya? Tentu saya masih ingat, kata Pak Pendeta. Pak Pendeta waktu itu bilang, bahwa kalau saya mau percaya sama Kristus, menyerahkan hidup saya kepada Kristus, bahwa saya masih boleh dansa di nightclub. Oh iya, kata Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta nggak bilang sama saya bahwa kalau saya percaya sama Kristus, menyerahkan hidup saya kepada Kristus, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya jadi nggak suka lagi ke nightclub. Saya jadi nggak suka lagi dansa malam-malam di nightclub. Haleluya. Waktu saya dengar itu, haleluya. Ketika kita percaya, itu bukan sekedar omongan percaya. Something happens. Sesuatu terjadi waktu kita bicara mengenai Yohanes 3 ayat 16. Bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa beroleh yang kekal. Itu bukan sekedar omongan saja. Sesuatu terjadi. Yohanes 3:3 bilang kita menjadi ciptaan baru, lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, amin, amin. Jadi coba kita refleksi, introspeksi diri kita saudara. Saya tahu pergumulan ini banyak. Pergumulan hidup banyak, tantangan hidup banyak. Bahkan kita godaan juga banyak. Kita mungkin masih bergumul dan jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti kita terus-terusan di sana, kan gitu, nggak gitu saudara ya. Kita boleh masih bergumul, tapi ada progres gitu saudara ya. Karena kita sudah jadi manusia baru. Bahkan saya ingat waktu saya lahir baru saudara, hal-hal yang saya suka lakukan saya nggak suka lagi. Hal yang saya tidak suka jadi saya suka saudara. Dosa kayaknya kok dulu bergumul susah banget ya, berhenti ini berhenti itu. Tapi kok sekarang, kok kayaknya loose gitu ya. Memang ada masa-masa gitu, saya ingat, saya sudah melayani bahkan saudara ya, saya mulai lagi melakukan dosa yang pernah saya dulu lakukan. Saya kok begini ya,
Nah, saya ingat itu memang, nanti kita doa saudara ya, saya terlalu sibuk bekerja, saya terlalu sibuk melayani, sehingga saya lupa persekutuan saya dengan Tuhan. Lama-lama pelan-pelan saya tergiring, saudara, tanpa sadar jatuh, memungut kembali kebiasaan buruk saya, saudara. Tapi ketika saya bertobat datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Itu manusia barunya itu diperbaharui terus, saudara. Ada kekuatan dan memang kita nggak bisa apa-apa. Roma 6 ayat 14 bilang begini bahwa engkau tidak lagi di bawah kuasa dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Apa artinya hidup di bawah kasih karunia? Galatia 5:18 bilang begini, jika engkau hidup dipimpin oleh Roh, engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memang kita dijadikan manusia baru, tapi kebaharuan kita itu akan terus diperbaharui, akan terus dijaga. Kalau istilah gembala kita itu sanctification, kita akan terus disanctify, dikuduskan dengan dipimpin oleh Roh, dengan bersekutu dalam Roh Kudus. Jadi intinya adalah ketika kita mengerti kuasa kebangkitan dan kita bangkit bersama Kristus, kita menjadi manusia baru, saudara, yang sudah diperbaharui. Jadi yang pertama tadi apa? Yesus bangkit artinya dia Allah yang benar, kita nggak perlu ragu lagi. Masa depan kita setelah bumi ini aman, gitu ya saudara, kekekalan bersama dia. Yang kedua, Tuhan Yesus bangkit artinya kita dijadikan manusia baru. Dia bangkit dan kita bangkit juga menjadi manusia baru. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus bangkit itu artinya apa? No turning back, saudara. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia itu menjadi Allah. Dia menjadi juru selamat. Dia pegang segala kuasa yang dulu diserahkan, diambil oleh si jahat dari manusia. Dan itu menjadi milik orang percaya, saudara. Nah, karena kita tahu Tuhan Yesus bangkit. Dan tujuan kita kekekalan bersama dia. Itu no turning back, saudara. Karena kita disiapkan hal-hal yang baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau kita tahu bahwa Kristus itu telah bangkit bagi saudara dan saya, kita bisa tahu bahwa nggak ada di dunia ini yang dapat memisahkan kita darinya. Kita adalah anaknya. Kita adalah tebusannya. Kita tahu bahwa nantinya kita akan bersama-sama dengan dia. Nggak ada satupun di bumi ini yang harus kita boleh kita izinkan untuk memisahkan itu dari kita, saudara. Dan kuasa Tuhan menjamin itu. Nggak ada, kata Rasul Paulus. Bahkan kematian pun nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Karena kita tahu kita akan bersama dengan dia. Dia bangkit menyediakan tempat bagi kita. No turning back, saudara. Jangan mau hanya karena nggak dikasih pelayanan di gereja, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah. Jangan mau. Karena disakiti nggak mau mengampuni dan nggak usah. Bahkan penuh dengan kepahitan. Hidup nggak mau melayani lagi. Jangan, saudara. Nggak ada artinya itu. Apalah artinya di dunia ini? Saya tadi katakan hidup kita 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Gak ada apapun dalam dunia ini, sayang banget gitu ya. Kita turning back. No turning back. No turning back. Ini ada satu kesaksian, satu video. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberkati saudara. Kisah seorang di India gitu ya, satu keluarga yang percaya Kristus. Tapi orang di sekampungnya nggak setuju gitu, suruh mereka menyangkal Kristus, meninggalkan Kristus. Si kepala rumah tangga, si bapak nggak mau, sampai anaknya dibunuh dia nggak mau, sampai istrinya dibunuh dia nggak mau, sampai dirinya mau dibunuh juga dia nggak mau menyangkal Kristus. Ada lagunya, saudara ya, coba kita saksikan sama-sama. Ini sangat memberkati saya. There's a true story of a small village in India.
And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Wow, luar biasa saudara ya. Saya diberkati sekali dengan kesaksian ini. Saya tulis ayat lagunya di sini saudara ya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
Ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh gitu saudara ya. Ketika dia mau dibunuh juga dia bilang salib di depan, dunia di belakang. Dia mati saudara. Tapi itu menjadi benih untuk kampung itu, untuk daerah itu percaya kepada Kristus. Karena orang melihat betapa mereka teguh dalam Tuhan. Jangan kita mau saudara menanggalkan Kristus hanya karena kekasih, karena cinta romantis saudara ya, karena bonus lebih banyak, karena uang yang lebih banyak, karena posisi yang lebih tinggi. Jangan saudara ya. Yesus jauh lebih berarti ketika dia bangkit, itu membuktikan dia Allah, dia menjadikan kita baru, dan itu tanda bahwa jalan satu-satunya hanya dia, no turning back saudara. Sekali lagi hidup kita berapa lama di bumi ini? Saya yakin selagi kita percaya Kristus hidup di bumi ini, kita akan diberkati, dituntun, dijagai Tuhan. Tapi kalaupun tidak saudara, jangan sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka mau dilemparkan saudara di tungku perapian yang menyala-nyala, yang dinyalakan sampai 7 kali lipat. Itu bahkan algojo yang mengikat dan melemparkan mereka ke api, karena apinya begitu panas, algojonya terbakar mati saudara. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini sama Raja Nebukadnezar, Tuanku Raja, kami nggak perlu jawab, karena rajanya bilang gini, ya udah kamu sekarang nyembah patung yang aku buat itu, kalau nggak kamu dilempar ke sana gitu ya, mati gitu bertiga. Mereka bilang begini, Tuanku Raja, kami nggak perlu jawab. Kami percaya Allah kami sanggup melepaskan kami dari api itu. Tapi sekalipun tidak, haleluya, kami tidak akan menyembah patung itu. Wow, keren saudara. No turning back. Mati taruhannya. Nyawa taruhannya. Tapi mereka tidak mau menanggalkan Kristus, tidak mau meninggalkan Kristus. Dan kita tahu kisahnya, bahkan di perapian mereka tidak apa-apa saudara. Bahkan ada 4 orang berjalan di dalam api, tadi 3 yang dilempar, 4 orang berjalan-jalan. Dan kita tahu bahwa itulah Kristus ada bersama dengan mereka, dan mereka keluar, ikatannya hancur semua, tapi rambut, baju mereka, bahkan bau asap pun tidak saudara. Haleluya, no turning back saudara. Jangan mau tinggalkan Kristus untuk sesuatu yang hanya materi saudara, untuk sesuatu yang hanya kepuasan dunia. Kristus mati bagi kita, dia bangkit, dia bilang, aku sediakan tempat. Oleh karena itu kuasa itu bilang mama kita, no turning back. Tuhan Yesus bilang begini, semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saya tahu saudara, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa di dunia kita akan menderita penganiayaan karena kita belong to heaven, karena kita milik surga, karena kita kerajaan di dalam kerajaan Allah. Dunia ini kerajaan yang penuh dengan kejatuhan, penuh dengan dosa, itu nggak suka sama anak Tuhan. Bahkan Kristus disalibkan oleh mereka, saudara ya. Tapi kita tahu, dalam penganiayaan itu, Tuhan itu akan menguatkan kita. Dia telah mengalahkan dunia. Justru, penganiayaan ini membentuk kita, saudara ya. Kita tahu, kita belajar ada justification, sanctification, dan glorification. Justification adalah kita dibenarkan ketika kita percaya sama Kristus. Kita diselamatkan, saudara. Tapi dari momen keselamatan ini sampai kepada glorification, dimuliakan bersama dengan Kristus, ada proses, kita diubahkan. Roma 8:29 berkata bahwa kita itu diciptakan untuk semakin hari, semakin menyubahkan menjadi seperti Kristus, saudara. Ada perubahan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, semua orang percaya, dari mulai kita percaya, kita nggak stop di sana. Kita diubahkan, kita dibentuk hari lepas hari, kita ditajamkan, dan seringkali kita diubahkan itu. Karakter kita dijadikan semakin seperti Kristus, sering lewat tekanan, betul saudara ya, sering lewat penganiayaan, betul ya saudara ya. Orang kadang-kadang kalau nggak kena masalah itu susah diubah. Sama seperti besi itu harus dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul. Dibentuk dia jadinya. Besi menajamkan besi, saudara. Jadi, Yesus bangkit itu no turning back. Kalaupun ada masalah, itu semua proses untuk menjadikan kita semakin seperti Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin, saudara.
Haleluya. Yang keempat, Tuhan Yesus bangkit yang terakhir saudara, artinya kita hidup di dalam Dia. Ketika Kristus bangkit, Dia naik ke surga, Dia menjanjikan sebelum meninggal Tuhan Yesus, sebelum mati di kayu salib, Tuhan Yesus menjanjikan nanti aku dan Bapa akan mengutus penolong itu. Dia hidup di dalam kita, saudara. Roh yang memegang Kristus, Roma 8:27, itu juga roh yang tinggal dalam kita. Haleluya. Kita nggak perlu takut. Berapa lama kita hidup, nggak perlu takut. Karena justru waktu kita mati, kita hanya pindah tempat. Betul nggak, saudara? Karena udah ada jaminan. Kriminal, penjahat yang disalibkan di samping Kristus. Dia percaya sama Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Paradise. Kita tahu ketika kita mati, saudara, orang percaya, kita cuma pindah tempat. Kita bersama dengan Kristus. Mungkin orang yang kita tinggalkan, mereka akan bersedih. Iya, tentu. Tapi 1 Tesalonika 4 juga berkata, jangan terlalu sedih, gitu ya. Nanti kita juga dibangkitkan, ya. Kita akan juga bertemu dengan Kristus. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi nantinya. Kita cuma pindah tempat, saudara. Jadi, jangan takut untuk kita melayani Tuhan. Jangan takut untuk kita memberitakan Injil. Jangan takut karir kita akan mati, gitu ya. Jangan takut keuangan kita akan habis, gitu ya. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan sama kita. Dan yang dunia juga bisa ambil, saudara. Sukacita, damai sejahtera yang dari surga itu luar biasa. Itu nggak bisa diberikan oleh dunia, dan dunia tidak juga bisa ambil dari kita. Amin, saudara. Kita hidup dalamnya, itu artinya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika Ia bersabda, akulah Allah Abraham, kata Tuhan Yesus, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ketika Tuhan bilang, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mereka secara fisik sudah mati, saudara. Tapi mereka akan bangkit. Mereka ada bersama-sama dengan Allah, di hadapan Allah. Alkitab bilang mati itu kita berpindah dari hidup ini dan ada dalam hadirat Tuhan, di hadapan Allah. To be away with this body and be present before the Lord. Haleluya. Jadi saudara, saya mau ngajak kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus bangkit itu nggak sekedar hanya proses kejadian. Itu ada sesuatu yang terjadi dalam kita. Kita bisa tahu bahwa Dia Allah yang benar. Itu penghiburan luar biasa. Itu kekuatan keyakinan luar biasa. Kita dijadikan manusia baru. Kita diubahkan, saudara. Kita sudah menjadi orang yang berbeda, gitu, saudara ya. Dan dengan itu kita yakin, no turning back. Sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun tantangan sekalipun maut, saudara. Memang gampang ngomongnya, saudara ya. Mungkin menjalaninya seperti Stefanus, seperti di kesaksian yang kita dengarkan, kita saksikan, saudara ya. Mungkin gak gampang, apalagi keluarga kita, anak kita gitu, dibunuh gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan akan memberi kekuatan melewati itu. No turning back. No turning back. Dan Yesus bangkit artinya kita hidup di dalam Dia. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Ingat saudara bahwa Yesus bangkit itu membuktikan banyak hal buat kita. Paling tidak kita belajar 4 hal hari ini. Jangan ragu saudara, percaya Yesus itu tidak sia-sia. Bukan sekedar omongan. Bukan sekedar perkataan, saudara ya, tapi sesuatu terjadi dan kita yakin kita bisa hidup berkemenangan dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu, aku berdoa. Jamah anak-anak-Mu, aku berdoa. Biar hari-hari ini kami hidup dalam kuasa kebangkitan itu, Tuhan. Kami mengerti bahwa Allah kami, Yesus Tuhan, adalah Raja di atas segala raja, yang punya sorga. Bahwasanya ketika tiba saatnya kami akan bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan hidup kekal, dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan selama hidup di dunia ini, kami adalah orang-orang yang manusia baru, ciptaan baru. Kami hidup dengan kemenangan dalam Tuhan. Tidak ada kata mengingkari Kristus lagi. No turning back. Kami akan melayani Tuhan. Dan kami tahu, kami hidup dalam Tuhan. Kami aman dalam Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau pakai mereka hari ini lebih lagi luar biasa. Kau berkati mereka hari ini lebih lagi luar biasa Tuhan. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas ibadah kami yang sudah selesai pada siang hari ini Bapa. Sungguh Engkau begitu baik memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan firman yang sudah ditabur pada pagi siang hari ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Boleh kami pakai Bapa agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia lebih lagi, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Urapi dia, berkati keluarganya, istri, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keluarga besarnya. Biar Tuhan penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami. Bapa, kami percaya Engkau luar biasa memakai dia untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kau pakai dia sebagai messenger Third of Pentecost. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala kami, Gembala GBI Petukangan, Pak Agus Sucipto. Biar Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi dia. Dalam setiap aktivitas di dalam pelayanannya kami percaya Tuhan. Urapan-Mu itu senantiasa luar biasa bagi gembala kami. Walaupun usianya sudah banyak, kami percaya Engkau tetap memakai dia. Engkau membawa dia terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapa, berkati Mami Ambar, berkati anak cucu mantunya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga gembala kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami ada di Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Ada roh hikmat dari surga senantiasa bagi Presiden dan Wakil Presiden kami. Agar dia mengambil segala kebijakan untuk negeri ini. Biarlah Tuhan benar-benar hikmat dari Tuhan yang dia pakai. Sehingga Indonesia Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu. Di Pentakosta ketiga ini kami percaya kemuliaan-Mu itu ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan di Indonesia, Tuhan tetap berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Kami percaya ada roh takut akan Engkau yang melingkupi mereka. Sehingga Indonesia boleh dibawa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Omikron dan resesi ekonomi. Kami katakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan selesai di dalam pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan Tuhan pulihkan. Karena Engkau Allah yang memelihara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang pada siang hari ini sudah datang beribadah kepadamu walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu ada melingkupi mereka. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang beribadah, yang masih setia beribadah kepadamu Tuhan. Biar Bapa keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memulihkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Engkau peliharakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan kami Bapa akan segala kekurangan, akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Agar kami boleh layak Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.